dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku bayang, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai sebentar lagi ibadah kedua kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa mempersiapkan hati juga, dan kita akan seperti biasa mendengarkan apa yang menjadi video pengumuman dan Voice of Pentecost. Multimedia, silakan. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta,
Maka, pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau, dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dan yang ke-6 dan firman Tuhan. Inilah perintah yang kutetapkan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kami bersyukur Bapa pada siang hari ini Engkau memberikan waktu dan kesempatan yang di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat pula untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, mari kami memberkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sebagai hamba Allah, hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Pasti luar biasa ya Bapak Saudara ya, kabarnya pasti sangat-sangat luar biasa di dalam Tuhan. Dan seperti biasa kita akan mulai ibadah kita dengan mendeklarasikan apa menjadi DNA Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu.
Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Pentakosta ketiga, 3, 2, dan 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, lebih yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa, menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena percayalah hari ini Roh Kudus dicurahkan buat kita semua. Yang percaya boleh katakan haleluya. Mari dengan iman kita Bapak Ibu Saudara katakan, di tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Boleh katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. belenggu dosa tadi. Ayo bersorak bagi Dia, mari bersorak bagi Dia. Hey, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya sukacita, dengan sukacita. minyak baru, Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Ayo katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. umat. Ayo yang di rumah-rumah katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa. Belenggu dosa tadi. Here we go, bersorak. Mari bersorak, mari Umat pemenang sorakan. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Ayo lagi-lagi Bapak Saudara. Anggur baru, hidup. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Sekali lagi Bapak Saudara. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya
persoalkan. Oh, haleluya. Pada pagi hari ini Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu di dalam pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami. Kami semua sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Kami semakin lebih lagi melekat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah yang kedua. Kami boleh ada Tuhan memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa bagi Bapak Gembala Pembina kami Tuhan bersama keempat wakilnya, keluarga besarnya, Bapak Kairon 5 kami Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Harnadi, bersama staf yang ada di Bekasi dan semua gembala-gembala cabang dan ranting, gembala-gembala kul. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini, Bapak Ibu Rahel Herawati Tuhan, bersama tim penggembalaan yang ada. Dan kami serahkan juga Tuhan, Bapak Gembala ranting kami, Bapak Pendeta Jo dan Bapak Silas, bersama semua anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan melayani Engkau Bapa. Kami berdoa, Tuhan yang berkati hidup mereka. Tuhan Kau pimpin dalam setiap pelayanan, sehingga Tuhan, sungguh nama Tuhan saja dipuji. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua mereka dalam perlindungan Tuhan. Dengan ada yang mengalami sakit, Tuhan lawat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu, di mana Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Kris yang Kau sudah utus ke sini Tuhan, untuk menyampaikan akan isi hati Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati, urapi Tuhan dengan urapan yang baru, apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Sungguh Tuhan, itu ada dari hati Tuhan. Dan sungguh semua jemaat-jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, semuanya Tuhan berkati, semuanya Tuhan pulihkan, semuanya Tuhan kuatkan dan tetap lebih lagi melekat dan melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Di tahun integritas ini Tuhan, buat semua kami anak-anak-Mu Tuhan, kami menyerupai dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, apapun masalah pergumulan hidup mereka, Tuhan Kau lawat. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati usaha pekerjaan semua anak-anak-Mu Tuhan, semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang dalam kelemahan pada saat ini, Tuhan Kau lawat, kuatkan. Kalau ada yang putus asa, Tuhan Kau yang datang menghibur dan berikan jalan keluar bagi mereka. Dan kami berdoa Tuhan buat semua anak-anak kami yang masih belajar dari rumah, yang masih kuliah dari rumah, bahkan yang bekerja dari rumah, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau berbuat buat berhasil semua anak-anak kami Tuhan. Semuanya menjadi kepala, tidak menjadi ekor, dan terus naik dan naik, tidak akan turun. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, NKRI Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Kami mohon Tuhan lawatan-Mu bagi pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Buat semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan, takut akan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin sebagai wakilnya. Mari Tuhan Kau lawat terus, kuatkan dan teguhkan hatinya untuk terus kuat Tuhan memimpin bangsa kami Indonesia yang besar ini Tuhan. Berikan roh takut Tuhan, hikmat-Mu Bapa di dalam memimpin bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat setiap aparatur negara yang ada, tetap bersatu Tuhan untuk membangun Indonesia. Kami berdoa buat TNI dan Polri,
Tetap ada integritas Tuhan untuk mereka mengamankan akan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam pandemi yang masih ada ini kami percaya Tuhan mata-Mu tetap tertuju bagi bangsa kami. Kami mohon Tuhan Kau berkati semua tim medis yang ada. Dan yang sakit Tuhan Kau sembuhkan mereka semuanya. Tidak ada mati yang banyak Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan. Terus Tuhan lawat dan COVID-19 ini segera akan berakhir Tuhan. Baik di bangsa kami juga di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Church of God, Tuhan berkati. Kami berdoa buat Oral Robert University, Tuhan berkati. World Evangelika, Tuhan berkati. Generasi Jeremia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terus mereka Tuhan cinta mati-matian kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan mereka tidak kompromi dengan dosa yang ada di dunia ini. Dan berikan semangat yang baru Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik itu Tuhan. Sampai baik di Indonesia, ke bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Berkati Yerusalem Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Tuhan Yesus, Engkau yang kami sembah, kami tinggikan dan kami muliakan. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan seperti biasa di minggu keempat ini, kita ada persembahan 2 kali yang akan kantongnya diedarkan. Itu yang pertama adalah untuk persembahan di dalam amplop. Dan yang berikutnya adalah persembahan diakonia, persembahan misi. Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang ada di rumah, nanti selama doa nanti akan ditayangkan nomor rekening persembahan atau QR code-nya. Bapak Ibu Saudara bisa scan dan bisa langsung transfer yang ada. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu atas setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat tuntunan, terima kasih buat segalanya Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan setelah kami akan memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau Tuhan sendiri yang mencurahkan Roh-Mu yang kudus. Untuk menuntun setiap kami, memberkati setiap kami, keluarga demi keluarga ada di dalam berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau siap memberi dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Kantong kolektor akan diedarkan. Saudara yang sudah memberi hari Pentakosta yang ada di rumah-rumah. Ayo sama-sama rasakan hari melawan setiap kehidupan kita berada. Yes.
katakan sama-sama berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Sambil angkat tanganmu katakan urapi. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan lebih lagi, urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. lebih lagi, katakan urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sambil angkat tangan kita bersama-sama, Terima kasih nyatakan, Tuhan. ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih lagi nyatakan, ku buka hati,
ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Hati menyembah-Mu Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih lagi dengan segenap hati nyatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sambil bangkit berdiri bersama-sama nyatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati, ya kami membuka hati menyembah-Mu. Dengan kuasa. Wow. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, lebih lagi nyatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Penuhi kami, ya. Ayo sama-sama menyembah Tuhan. Yang sudah bisa berdoa dalam bahasa roh, ayo berdoa dalam bahasa roh. Lawakan-Mu Tuhan, lawakan-Mu Tuhan di tempat ini, di rumah-rumah. Ubah hati kami, ku buka untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Wow. Ku buka hati, ku buka hati. You are here. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Ayo terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Musik mainkan lagu.
Wow, 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 wow. Musik, mainkan lagu ini, mainkan lagu ini. Yes Lord, speak to us. Speak. You are here. You are here. Bicara pada setiap kami Tuhan, jamah hati kami. Penuhi Tuhan, penuhi. Mari angkat tangan kita, katakan jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah. Haleluya. Oh haleluya. Oh Jesus. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Kau berikan atas setiap kami semua Tuhan. Sebelum Kau naik ke surga, Engkau berjanji Kau akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami semua sampai kesudahan zaman. Kalau kami bisa kuat semua karena Roh Kudus. Kalau kami bisa bertahan semua karena Roh Kudus. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan pagi ini berbicara atas setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang melalui aplikasi Zoom. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Saya percaya Tuhan kita omnipresent. Tuhan yang selalu hadir dimanapun kita berada. Saya percaya bukan hanya di tempat ini, tapi di rumah-rumah juga Tuhan melawat Bapak Ibu semua. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Rasul pasal yang pertama. Mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya beri judul tema khotbah kita hari ini adalah kuasa Roh Kudus, the power of Holy Spirit. Kenapa? Karena hari ini juga memang bertepatan dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, maka Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya ke atas 120 murid pada waktu itu di loteng Yerusalem. Dan saya percaya hari ini pun juga Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus atas setiap kita. Amin. Bahkan jauh lebih dahsyat ya dari yang di loteng Yerusalem Pentakosta pertama 1906 di Azusa Street, bahkan di hari-hari ini Pentakosta yang ketiga. Amin. Saudara ingat baik-baik bahwa kita semua adalah insan Pentakosta. Amin. Kita orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita orang-orang yang dipenuhi dengan yang namanya kegerakan Roh Kudus.
Hari-hari ini sedang terjadi kegerakan Roh Kudus dengan dahsyat luar biasa. Nah, kita lihat dulu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sampai nanti pada akhirnya kita mengerti kenapa kita butuh kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus sedang bercakap-cakap dengan murid-muridnya menjelang Yesus naik ke surga. Ya, di atas bukit pada waktu itu. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, terjadi percakapan antara murid-murid dengan Yesus. Dan percakapannya seperti ini. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka di situ yang dimaksud adalah murid-murid. Dan saya percaya saudara dan saya juga hari ini adalah murid Tuhan. Amin. Berapa banyak yang jadi murid Tuhan? Oh haleluya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita juga murid-murid ya. Nah lalu bertanya mereka. Apa yang mereka tanyakan? Mereka tanya begini. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka menyampaikan satu pertanyaan dengan satu harapan. Perhatikan ya, pertanyaan tapi di dalamnya isinya pengharapan. Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Nah, ada apa sih dengan kerajaan Israel pada waktu itu? Kerajaan Israel itu lagi dijajah sama Romawi. Tentara yang memerintah di Yerusalem, di Israel pada waktu itu adalah kerajaan Kaisar Romawi. Mereka dalam tanda kutip, keadaan mereka hari-hari itu sebagai orang Yahudi, ya, mereka dalam keadaan yang benar-benar dalam tekanan. Mereka hidup seperti orang bebas tapi tidak bebas. Kenapa? Karena mereka harus bayar pajak ke Kaisar Romawi. Segala sesuatunya mereka nggak bisa nikmati dengan leluasa. Keadaannya tertekan. Dan seolah-olah wajar mereka bertanya seperti itu. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel hari ini? Memulihkan keadaan kami. Nah mari kita tarik di hari ini. Berapa banyak kita juga sering bertanya yang sama kepada Tuhan dalam hidup kita. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita gereja, ibadah. Kita suka sampaikan pertanyaan yang isinya pengharapan. Tuhan, kapan Tuhan pulihkan keadaan saya? Kapan Tuhan pulihkan rumah tangga saya? Kapan Tuhan pulihkan suami saya? Kapan Tuhan pulihkan masalah saya, istri saya? Kapan Tuhan usaha saya ditolong, dipulihkan, dan lain sebagainya. Bahkan kita datang ke gereja pun, maaf nih dalam tanda petik. Tersimpan juga dalam hati kita. Ada harapan. Bahkan ada pertanyaan, kapan ya Tuhan keadaan saya dipulihkan? Dengan kata ini, kapan ya Tuhan saya dapat mujizat? Dari muka-muka saudara nggak kelihatan susah sih, dari muka-muka saudara nih nggak kelihatan susah nih, nggak kelihatan susah. Ya. Tapi dari dalam hati saudara saya bisa rasakan banget. Betapa pergumulannya begitu berat. Ditambah lagi kondisi hampir 1,5 tahun ini kita dilanda COVID-19. Maaf saudara, kita tarik mundur sebentar. COVID-19 ini nih benar-benar dalam tanda petik ya, ini bencana yang begitu luar biasa bagi kita semua. Kenapa? Karena begini. Sebelum COVID-19 ada, kita semua udah ngalamin masalah, betul gak? Sebelum COVID-19 ada, kita semua udah ngalamin pergumulan. Benar gak? Rumah tangga berantakan, belum selesai. Anak juga belum bertobat, masih nakal, berontak. Ya, usaha juga berat. Tiba-tiba masuk nih COVID-19. Keadaannya tambah susah. Ibarat kata, udah jatuh ketiban tangga. Nah ini keadaan kita hari-hari ini. Dan seolah-olah normal-normal aja kita ngomong berharap sama Tuhan, itu gak salah sih. Kapan Tuhan ini segera berakhir? Kapan Tuhan ini dipulihkan? Keadaannya berat. Kita yang kerja di gaji kita dipotong tuh dari mulai 70%, 50%, 30%, bahkan ada yang di PHK. Yang usaha semua, waduh drop semua. Dan wajar kita ngomong kapan Tuhan ini dipulihkan Tuhan? Kita suka tanya begitu. Tapi yang luar biasa, waktu murid-murid bertanya demikian, ayat yang ke-7 Yesus jawab.
Saya mau kasih tahu buat saudara, Tuhan Yesus pasti jawab pertanyaan kita. Amin. Tuhan Yesus pasti jawab doa kita. Amin. Dengar ya, jawaban doa itu ada 3. Ya, tidak, tunggu. Tapi dari ketiga jawaban ini, sesungguhnya Yesus jawab. Ya, Tuhan pasti jawab. Tunggu waktunya Tuhan. Tidak, dengar baik-baik. Ketika Tuhan jawab tidak, bukan berarti dia gak kasih. Tapi dia sedang ganti dengan yang baik. Jadi gak ada istilahnya doa kita gak dijawab Tuhan. Amin. Nah, ayat 7, Tuhan bilang begini deh. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau saudara baca cuma 1 kali, rasanya gak dapat apa-apa. Tapi nanti di rumah baca ayat ini berulang kali. Saudara dengar baik-baik. Dari ayat ini tidak tersurat, tapi sangat tersirat bahwa Yesus mau jawab pertanyaan atau mau menjawab keinginan murid-muridnya. Bahwa Yesus mau memulihkan keadaan Israel. Loh dari mana Pak? Perhatikan, baca ulang-ulang ini nih. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya begini nih, pemulihan waktunya sudah ditetapkan oleh Bapa. Amin. Nangkep gak sampai sini saudara? Ngerti gak? Artinya gini, kalian gak usah pusing kapan mau dipulihkan. Kalian gak usah pusing kapan mau dapat mujizat. Karena waktunya sudah ditetapkan oleh Bapa. Tapi yang bikin kita pusing kan kenapa? Habis Tuhan gak kasih tanggal, waktu, dan tahunnya Pak. Itu yang bikin kita pusing Pak. Saya kasih tahu buat saudara, kalau Tuhan kasih tahu tanggal, bulan, dan tahunnya, saudara gak lagi cari Tuhan. Nangkep gak? Amin gak? Itu Tuhan kita. Tapi yang paling penting, jangan pusing. Tuhan pasti pulihkan kok keadaan kita. Itu berarti dengar baik-baik. Yang pertama, segala masalah pergumulan dalam hidup kita selalu ada batas waktunya. Amin. Tidak pernah selamanya. Kerupuk aja ada expired date-nya Pak. Saudara kalau ke Indomaret, mau beli roti, mau beli biskuit, apa yang dilihat dulu? Harganya Pak. Aduh miskin banget sih harganya. Susah bener. Expired date-nya. Betul? Apalagi roti kan cuma 4 hari kan, 5 hari. Roti aja ada expired date-nya. Apalagi pergumulan kita Pak Bu. Pasti selesai kok. Loh apa buktinya? Mundur ke belakang deh, coba renungin dulu-dulu saudara punya banyak masalah gak? Banyak, saya mau tanya, selesai gak? Selesai. Apa yang kita pusingin? Benar gak? Termasuk COVID-19 ini ada masanya selesai. Makanya gini saudara, jangan lihat bencana, lihat Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita. Katakan amin. Gak usah khawatir. Yang kedua, artinya begini, kalau kita udah tahu masalah pergumulan akan selesai, jangan pernah potong waktunya Tuhan. Kita suka gak sabar. Kita suka, Tuhan kelamaan nih Pak Pendeta. Udah deh cari pinjaman online aja deh. Tuhan kelamaan nih Pak Pendeta. Udah deh cari orang aja deh, cari manusia deh. Kita suka begitu. Kita suka potong waktunya Tuhan. Sabar, tenang. Banyak doa, banyak nyembah. Amin saudara. Satu kali ada seorang ibu telepon pendetanya. Pak Pendeta tolong doain ibu mertua saya. Kenapa ibunya Bu? Sakit Pak Pendeta, umur 80 tahun di ruang ICU Pak Pendeta. Itu udah pakai selang di mana-mana, oksigen di mana-mana Pak Pendeta. Tolong doain Pak Pendeta. Rasa-rasanya nih Pak Pendeta, rasa-rasanya kayaknya waktunya mertua saya udah gak lama lagi Pak Pendeta. Terus ya tolong didoain deh, persiapin deh Pak Pendeta. Nah itu doanya anak mantu begitu tuh. Datang tuh pendetanya ke rumah sakit di ruang ICU, didoain.
Bapa di surga, kalau memang waktumu sudah sangat dekat untuk Oma ini, Tuhan siapkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Anak mantunya nyaut, amin. Kenceng bener tuh anak mantunya tuh. Tuhan biarlah Engkau yang berperkara atas Oma ini. Amin, kenceng banget. Saya berharap nggak ada anak mantu yang begitu di sini. Hah? Ada nggak? Nggak ada Pak Pendeta. Di sini semua sayang mertua. Katakan amin. Sayang mertua semua. Ya. Selesai, pendetanya pulang ke rumah. 3 hari kemudian melek tuh Oma. Seminggu kemudian sadar tuh Oma, keluar dari ruang ICU. Si ibu ini telepon lagi, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta ke rumah sakit. Kenapa Bu? Udah meninggal ya? Enggak Pak, hidup Pak, hidup. Sehat Pak, sehat. Lihat tuh. Kadang kita suka motong jalannya Tuhan. Rasa-rasanya. Aduh, ikut Tuhan jangan pakai rasa-rasa. Aduh, rasa-rasanya udah mau mati nih Pak Pendeta. Aduh, rasa-rasanya udah mau bangkrut. Rasain aja terus dah. Aduh. Amin. Orang Kristen jangan pakai rasa, orang Kristen pakai iman. Yang bikin kita susah tuh karena kita suka pakai perasaan. Berapa banyak kita suka pakai perasaan, ngomongnya udah hiperbol, mau pecah Pak Pendeta, mau pecah pala saya. Kagak pecah-pecah tuh palanya. Saya belum pernah lihat ada orang pecah karena banyak masalah. Itu lebay, betul? Nah, saudara, ayo lihat, masalah kita ada batas waktunya. Enggak selamanya hidup kita susah. Amin. Lihat ayat yang ke-8. Ini yang luar biasa. Ayat yang ke-8. Ayat ke-8 dimulai dengan kata tetapi. Kalau saudara belajar bahasa Indonesia, kata tetapi itu punya satu frase kata yang mengarahkan kita untuk lihat fokus kepada kalimat yang sesudahnya. Itu arti dari kata tetapi. Kata tetapi itu kata jembatan untuk mengajak kita fokus kepada kalimat yang sesudahnya daripada sebelumnya. Sebelumnya kan murid-murid bilang apa? Kapan kami dipulihkan? Maukah Tuhan pulihkan keadaan kami? Ayat yang ke-8 masuk. Ayat ke-6 tadi masuk. Gak usah pusing, waktu pemulihan udah ditetapkan. Udah ada agendanya kok. Ayat yang ke-8 baru masuk. Tetapi, dengan kata lain gini, Tuhan lagi ngarahin gini. Gak usah pusing sama masalah pergumulan, sama kesusahan, sama penderitaan. Tetapi ini ada yang lebih penting. Apa itu yang lebih penting? Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Termasuk Pondok Gede, Keranggan, dan sekitarnya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan kata lain begini Pak Bu. Ada yang lebih penting dari hidup ini daripada ngurusin masalah. Apa tuh? Menjadi saksi. Tahukah saudara, panggilan kita menyelesaikan amanat agung. Berapa banyak kita ngerti tentang amanat agung? Cuma sedikit. Kenapa? Karena kita hidup seringkali urusannya cuma untuk diri kita sendiri. Saya beritahu buat jemaat di tempat ini, hidup ini bukan tujuan Pak Bu. Hidup ini persiapan, surgalah tujuan kita. Banyak orang salah berpikir tentang kehidupan ini. Mereka berpikir hidup ini tujuannya jadi kaya, tujuannya punya banyak rumah, banyak mobil, banyak ruko, punya jabatan dan lain sebagainya. Dan karena tujuan seperti ini, mereka menghalalkan banyak cara. Ujung-ujungnya jatuh di mana? KPK. Cipinang, Salemba. Kenapa? Karena mereka pikir hidup ini tujuan. Bukan. Hidup ini persiapan. Surgalah tujuan kita. Amin. Kekayaan gak bawa kita ke surga Pak. Kesuksesan gak bawa kita ke surga. Bukan berarti gak boleh kaya. Boleh. Bukan berarti gak boleh sukses. Boleh. Tapi cara kayanya dulu dilihat. Cara suksesnya dulu dilihat. Itu dia cara ini, dengar saya baik-baik Pak. Cara mati tidak menentukan, cara hidup yang menentukan. Saya ulang ya, cara mati tidak menentukan, cara hidup yang menentukan. Maaf, hari-hari ini banyak orang mati karena COVID-19. Lalu kita bilang, banyak dosanya tuh.
Dihukum Tuhan kan. Gak bener pasti hidupnya tuh. Matinya kena COVID. Tunggu dulu. Bukan itu intinya Pak Bu. Dengar saya baik-baik. Satu kali ada seorang opa-opa 80 tahun Pak. Matinya tuh indah banget. Sebelum meninggal masuk ruang VIP. Detik-detik terakhir sebelum meninggal. Dia kumpulin anak, istri, mantu, cucu, cicit. Keliling diri spring bednya dia. Masih bisa ngomong. Kasih pesan-pesan terakhir. Selesai ngomong pesan-pesan terakhir. Lipet tangan sendiri. Jepret. Gak lama tutup mata. Mati. Wih, kita bilang. Matinya indah sekali ini orang. Pasti masuk surga. Tunggu dulu Pak. Usut punya usut. Ternyata opa ini raja judi. Opa ini punya usaha rumah prostitusi. Panti pijat Pak. Saya mau tanya buat saudara. Matinya indah. Masuk mana tuh opa? Saudara jawab sendiri. Bukan cara mati yang menentukan. Kalau kita lihat cara mati menentukan. Tunggu dulu lihat. Yesus matinya terhina. Di kayu salib. Matinya lebih parah dalam tanda petik dari COVID-19. Murid-murid Yesus matinya semua jadi martir. Digergaji, disalib terbalik. Matinya konyol, tapi hidupnya tidak konyol. Sekarang perhatikan cara hidup saudara. Ini tahun integritas. Tuhan sedang persiapkan kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Perhatikan cara hidup kita, bahkan kita masih suka mengeluh, mengerutu, mengesampingkan kehendak Tuhan. Aduh. Dengar. Cara hidup kita menentukan. Amin. Yohanes 14 tentang rumah Bapa. Itu ada satu kalimat indah sekali. Yang Yesus katakan. Tahu nggak kalimatnya apa? Yesus bilang begini, aku pergi ke surga, siapin tempat bagi kamu. Lalu dia bilang gini, supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Oh Yesus, Tuhan pengen tinggal bareng kita di surga forever, selama-lama, lama, nggak ada putusnya. Tapi sayangnya kekekalan itu ada dua tempat. Neraka dan surga. Surga dan neraka itu pilihan Pak. Bukan paksaan. Nggak ada orang masuk surga karena terpaksa. Kenapa lo di surga? Terpaksa. Enggak. Kenapa lo di neraka? Terpaksa. Enggak. Amin. Pilihan. Pilihan. Perhatikan cara hidup kita. Nah. Tadi Kisah 1 ayat 8 belum selesai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku Pak. Tuhan mau gini loh. Di masa susah sekalipun, di tengah penderitaan sekalipun, saudara tetap menjadi saksi. Amin. Saudara tetap setia melayani Tuhan. Saudara tetap setia menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pikir saudara saya nggak susah, saya juga susah loh 1 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir saya udah tinggalkan pekerjaan sekuler saya. Saya fokus melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi hamba Tuhan melayani dalam tanda petik hidupnya tuh dari pelayanan. Tapi pandemi COVID semua, wah jadwal pelayanan khotbah saya semua drop. Saya masih tanggung kedua orang tua saya. Saya masih hidupi hari-hari mereka. Dan di waktu yang sama semua penghasilan tertutup. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap setia melayani Tuhan. Dan melayani jiwa-jiwa. Saya tidak mundur sedikit pun. Saya tidak mengeluh sedikit pun. Kenapa? Karena saya tahu ada Tuhan yang pelihara saya. Tuhanlah yang memanggil saya. Tuhan juga yang memelihara saya. Benar terbukti. Apa buktinya Pak? Lihat aja badan saya. Gendut apa kurus? Sederhana. Itu mah rakus aja kayaknya Pak Pendeta rakus. Saudara gini, kata kuncinya di sini. Kamu akan menerima kuasa.
Kalau saudara penuh kuasa Roh Kudus, maka saudara bisa jadi saksi Tuhan. Amin. Ada apa sih dengan kata kuasa? Sampai sebegitunya kita bisa jadi orang yang tidak tergoyahkan. Saudara dengar baik-baik. Alkitab pernah ajarkan kita gini loh. Jangan perhatikan apa yang terlihat. Perhatikanlah yang tidak terlihat. Karena yang terlihat itu sementara. Yang tidak terlihat itu kekal. Saudara begini loh. Yang tidak terlihat, yang Tuhan siapin buat kita. Salah satunya adalah kuasa. Kuasa gak kelihatan. Tapi rasanya bisa. Amin. Dampaknya kuat. Nah perhatikan di kalimat ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Berarti kuasanya Roh Kudus. Kata kuasa di sini bahasa aslinya, bahasa Yunaninya dunamos. Sama-sama katakan dunamos. Dunamos punya dua akar kata. Akar kata pertama yaitu dinamo. Dinamo itu suatu benda yang sanggup menggerakkan sebuah mesin. Setuju katakan amin. Amin. Kulkas perlu dinamo, motor perlu dinamo, mesin cuci perlu dinamo untuk bisa bergerak, betul? Artinya apa? Artinya begini Pak. Kuasa Roh Kudus sanggup menggerakkan gairah dalam hati saudara. Kuasa Roh Kudus sanggup membangkitkan semangat dalam hati saudara. Amin. Lalu akar kata kedua dari dunamos, tadi dinamo, sekarang dinamit. Dinamit itu suatu benda yang sanggup meledakkan sebuah bangunan. Pernah lihat dinamit? Pernah? Minimal di TV pernah ya. Bom, TNT lah gambarannya begitu. Benda yang sanggup meledakkan. Nah sama fungsinya. Kalau tadi menggerakkan, yang ini meledakkan. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus sanggup meledakkan gairah di dalam hati kita. Sekalipun, meskipun, walaupun tetap bergairah. Itulah kuasa Roh Kudus. Kok bisa Pak? Karena begini, dengar baik-baik. Ternyata gini, kuasa Roh Kudus dia tuh membangkitkan pengharapan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Dan karena pengharapan itulah kita bisa tetap bersuka cita sekalipun dalam keadaan susah. Amin. Roma, kita lihat Roma. Roma pasal 15. Ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga, baca sama-sama, 1, 2, 3. Semoga dengan dan dalam supaya kekuatan Roh Kudus, the power of Holy Spirit, apa? Kamu berlimpah-limpah dalam. Pak, Bu, dengar saya baik-baik. Apa yang membedakan orang yang hidupnya bersemangat dengan orang yang hidupnya tidak bersemangat, padahal mengalami masalah yang sama? Apa yang membedakan orang yang hidupnya yang satu bergairah, yang satu tidak bergairah, padahal mengalami masalah yang sama? Apa yang membedakan? Dengar baik-baik, yang membedakan cuma satu, pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan, dia pasti tetap bersemangat dalam hidupnya. Tapi orang yang gak punya pengharapan, kayak ayam sayur. Aduh, kenapa lo? Udah, lo jangan ganggu gua dah. Aduh, hidupnya ya, mengasihani diri sendiri. Kayaknya saya udah yang paling susah Pak Pendeta. Udah kayak udah paling berat hidup saya Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, rasanya gak kuat Pak Pendeta, mau mati aja Pak Pendeta. Tiap ngomong sama orang mau mati terus. Tapi dengar geledek sedikit, aduh, takut. Aduh Pak Pendeta, kayaknya udah gak ada pengharapan lagi Pak Pendeta. Percumalah sia-sia kenapa saya lahir di dunia ini Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, udah deh Pak Pendeta. Aduh kayak Tuhan gak sayang sama saya Pak Pendeta. Tuh gak ada Roh Kudus tuh. Benar. Tapi coba lihat orang yang penuh Roh Kudus. Sekalipun hidupnya susah, dia tetap bergairah. Kenapa? Karena ada pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan.
tidak pernah dikecewakan. Amin. Satu kali saya punya teman. Dulu nih pelayanan kita dulu tahun 2004-2005. Sama-sama guru sekolah minggu. Teman saya ini seorang perempuan, usianya udah 38 tahun. Belum dapat pasangan hidup. Tiap ketemu sama kita, kalau ngumpul doa, Chris doain ya. Mau didoain apa? Dia bisik-bisik. PH. Apa tuh? Pasangan hidup. Oke, kita doain. Doain saudara. Tiap doa, pasangan hidup. 1 tahun berjalan, gak ada perubahan. 2 tahun berjalan, tiba-tiba kita dengar kabar. Teman kita ini kena sakit stroke saudara. Waduh sedih. Sorry. Sebelum sakit stroke 1 tahun sebelumnya, kita dapat kabar keluarganya meninggal. Adiknya meninggal. 1 minggu kemudian setelah adiknya meninggal, ibunya meninggal. Jadi cuma dalam waktu 1 minggu, kita datang ke dukaan saudara. Hibur dia, doain dia. Waktu kita doain dia, kak kuat ya, tetap kuat. Yuk kita doain kakak deh. Chris, doain juga PH ya, PH. Di tengah kedukaan, masih punya pengharapan. Setahun kemudian baru dia kena stroke. Saudara, maaf ya saudara. Bibirnya pelok, ketarik. Sebelah kiri ke atas. Kita datang ke rumah sakit, waduh rasanya juga sedih banget. Kita doa ya kak, tetap semangat ya. Pasti mujizat Tuhan terjadi. Yuk kita doa. Tolong doain juga PH. Dalam keadaan stroke masih berharap. Setahun kemudian, usianya 40. Dalam proses penyembuhan, dia udah terapi, udah mulai agak mendingan. Tiba-tiba dia telepon saya. Malam-malam, Chris, kenapa kak? Kayak ada kabar sukacita. Apa tuh? Chris, saya dapat pacar. Kaget saya. Kok bisa? Saya tanya begitu saudara. Kenceng saya tanyanya. Karena kan bagi saya mustahil nih. Maaf ya dalam tanda petik. Keadaannya kan gak memungkinkan. Ya itu ya Chris. Aneh ya ternyata jodoh gak jauh kemana-mana. Loh emangnya siapa? Ini gara-garanya Chris. Dia bilang dia cerita. Ada orang salah kirim email ke saya. Wih. Terus salah kirim email, gayung bersambut, kita saut-sautan deh. Habis saut-sautan, kopi darat. Kopi darat. Ngobrol-ngobrol, dia masih single, saya masih single. Ngobrol-ngobrol lagi, ternyata kantornya dia gak jauh sama kantor saya. Adep-adepan Chris. Dalam hati memang jodoh gak jauh kemana-mana. Saya berharap juga jodoh di tempat sini, di sini-sini aja. Katakan amin. Ya Ibu Gembala ya. Ibu Gembala ya. Anak-anak muda yang jomblo-jomblo udah jangan cari kemana-mana, di sini aja. Amin. Saudara dengar saya baik-baik. 1 tahun kemudian umur yang 41 tahun. Saya dapat undangan dia menikah. Dia menikah di gereja GKI di daerah Bintaro. Serpong. Saya datang saudara. Saya duduk di kursi belakang, pintu gereja dibuka, mempelai wanita masuk. Nangis saya saudara. Nangis. Karena lihat keajaiban Tuhan. Pengharapan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tahukah saudara, calon suaminya yang sekarang udah jadi suaminya. Tuhan kasih yang terbaik. Tinggi besar, gagah saudara. Ganteng ya, ganteng mah relatif ya. Ganteng. Tapi yang luar biasa, jabatan di kantornya. Deputi direktur, saudara, wakil direktur. Punya aset rumah di Serpong, punya mobil Mercedes-Benz saudara. Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih dahsyat tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang tepuk tangannya paling kenceng yang jomblo-jomblo tuh. Amin. Penghiburan Pak Pendeta. Ya. Tadi pagi saya cerita. Saya punya salah satu orang tua rohani. Ibu umur 60 tahun. Sakit kanker saudara. Apa yang dia lakukan? Saya cuma banyak doa Chris. Banyak baca Alkitab. Tiap hari baca surat cinta Bapa. Tiap hari saya doa nyembah. Dengar YouTube khotbah-khotbah rohani. Pagi dia buka jendela kamarnya. Dia arahkan tangannya ke langit. Dia mengucap syukur sama Tuhan.
Stadium 4 saudara waktu diperiksa saudara. Tapi setiap hari dia kejar Tuhan. Dia penuh Roh Kudus. Dan yang luar biasa. Tidak seperti orang sakit. Rambutnya udah habis saudara. Tapi ini ibu happy terus. Anaknya sampai bingung gini loh. Kris itu si mami Kris. Orang sakit tapi gak kayak orang sakit. Kalau disuruh ke rumah sakit nih, mau ketemu dokter, disuruh naik kursi roda, gak mau. Maunya jalan. Kayak gak sakit. Karena memang efek sukacita. Setahun kemudian, dia periksa lagi. Hasilnya apa yang tadi saudara? Dokternya kaget, virus kankernya hilang. Sembuh, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan benar, hati yang gembira adalah obat. Amin. Coba buka, Mazmur pasal 37, ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Ayo kita baca yuk. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara ingin apa dari Tuhan? Kuncinya bergembira. Saudara pengen apa dari Tuhan? Sukacita. Katakan amin. Amin. Nah saudara bisa sukacita karena apa? Karena ada pengharapan. Pengharapannya dari mana? Dari Roh Kudus. Bukan pengharapan dari manusia. Makanya ini penting kuasa Roh Kudus. Kita suka mengabaikan kuasa Roh Kudus sih. Padahal kuasa Roh Kudus itu Kenapa saya tiap hari kejar doa? Saya doa tuh sampai tengah-tengah malam saudara. 1,5 jam saya doa. Nyembah Tuhan. Tiap hari. Yang lahir baru dari tahun 2000. Sampai tadi malam. Tiap doa saya tengah malam sama pagi. Alkitab 6 pasal tiap hari saya baca. Saya kejar capek nggak capek. Ngantuk nggak ngantuk. Apa karena itu? Amin. Yang terakhir. Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20. Tapi penghibur yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara dengar baik-baik begini. Salah satu tugas Roh Kudus adalah mengajarkan kita. Kalau ada kata mengajarkan, berarti ada sesuatu dalam hidup kita yang kita tidak mengerti. Dan kita butuh diajarkan supaya kita mengerti. Amin. Bukankah dalam hidup ada begitu banyak peristiwa yang buruk yang menimpa kita dan kita nggak ngerti, betul? Dan karena ketidakmengertian kita jadi kecewa sama Tuhan. Kenapa ya Bapak Tuhan? Suami saya dipanggil Tuhan. Padahal anak-anak saya masih kecil. Saya masih punya banyak kebutuhan. Kenapa ya Pak Pendeta anak saya masih muda dipanggil Tuhan? Kenapa ya Pak Pendeta usaha saya bangkrut? Kenapa ya Pak Pendeta suami saya di PH? Kenapa dan kenapa? Kita nggak ngerti Pak. Dan karena kita nggak cari Roh Kudus, akhirnya kita punya asumsi sendiri. Tuhan jahat. Tuhan tak mengasihi. Ya kasih tahu saudara. Kalau saudara dalam keadaan yang lagi tidak ngerti, banyak doa, banyak Roh Kudus kasih. Amin. Saya tutup. 2005 saya pernah kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena adik saya sakit selama 2 tahun. Leukemia, kanker darah. 2 tahun saya berdoa, saya beriman. Tapi apa yang terjadi? Di tahun yang kedua, adik saya meninggal. Saya kecewa. Sebelumnya tuh saya intim sama Tuhan. Nyembah Tuhan di rumah udah kayak hidup. Tapi gara-gara adik saya meninggal, saya kecewa sama Tuhan. Maaf ya saudara, maaf. Mungkin saudara nggak ngomong kalau saudara kecewa sama Tuhan. Tapi dari sikap saudara sangat ketahuan.
Saudara, kalau Tuhan tanya bukan berarti Tuhan nggak tahu. Kalau Tuhan tanya, Tuhan mau kita terbuka. Katakan amin. Terbuka adalah awal pemutih. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bisa semua sama aku. Kalau Tuhan tanya, kenapa kamu begini? Tuhan, saya doa supaya adik saya sembuh, tapi kenapa adik saya sembuh? Saya doa supaya minta mujizat, tapi kenapa Tuhan nggak kasih mujizat? Tahu nggak saudara, Tuhan jawab apa? Tuhan jawab begini, Grace, kamu tahu kan? Waktu kamu doa minta mujizat, saya sudah kasih mujizat buat adik kamu. Oh, saya kaget. Saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, apa mujizatnya? Mana mujizatnya? Adik saya meninggal. Lalu Tuhan ajarkan saya, Roh Kudus ajarkan saya hari itu. Grace, dengar baik-baik. Ini arti mujizat yang sesungguhnya. Roh Kudus ajarkan saya tentang arti mujizat, saudara. Saudara tahu apa arti mujizat? Tuhan katakan begini, mujizat yang sesungguhnya adalah pada waktu kamu bisa kuat dan bertahan di tengah-tengah penderitaan, itulah mujizat. Dan saya sudah berikan buat adik kamu. Lalu saya renungkan lagi, saya tarik mundur sebentar, saudara. Benar, adik saya itu sakit 2 tahun, dirawat di rumah sakit Darmais. Satu kamar ada 8 tempat tidur. Angkatannya sama, masuknya 2003. Tapi dari 8 orang, 3 bulan kasur pertama, 4 bulan kasur kedua meninggal, 6 bulan kasur ketiga meninggal, dan seterusnya. Baru saya ingat-ingat, adik saya yang paling lama bertahan, adik saya yang paling terakhir dipanggil Tuhan, dan ternyata itulah mujizat. Saudara ngerti? Nangkep? Selama ini kita mikirnya gini, Pak. Mujizat itu kalau minta uang dapat uang, minta untung dapat untung, minta jodoh dapat jodoh. Kita mikirnya begitu. Tapi kita nggak tahu arti mujizat sesungguhnya. Arti mujizat sesungguhnya adalah waktu kita bisa bertahan kuat di tengah penderitaan. Itu mujizat dari Tuhan. Dan saya berani berkata, saudara semua hari ini sudah ngalamin mujizat. Kenapa? Saudara masih bisa datang gereja. Saudara masih bisa kuat ke sini. Padahal saudara lagi susah. Padahal rumah tangga saudara lagi berantakan. Padahal doa-doa saudara belum dijawab Tuhan. Saudara masih bisa kuat sampai hari ini. Itu mujizat. Bangkit berdiri. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Rohmu yang hidup pulihkan, mengalir dalam. Ayo nyanyi sungguh-sungguh, minta sama Roh Kudus, Rohmu, jiwaku, oh Jesus Tuhan, ya Tuhan. Sekali lagi ya, Jesus Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh yang hidup mengalir Tuhan, jiwaku tenang, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku buka hati, jangan tahan hati saudara. Jangan tahan, jangan tahan, jangan tahan. Roh Kudus sedang tercurah di altar-Mu Tuhan. Menyembah. Sekali lagi ya, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu Tuhan. Ayo berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh
roh, terus berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh, minta sama Tuhan. Yang belum bisa berbahasa roh, minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Tundukkan kepala saudara, tetap pejamkan kedua mata saudara. 1 menit saudara ketemu Tuhan. 1 menit saudara ngalamin Tuhan. Ayo ketemu Tuhan, yuk ketemu Tuhan. Roh Kudus menghibur saudara. Roh Kudus menguatkan saudara. Roh Kudus mendampingi saudara. Jangan tinggalkan Roh Kudus. Jangan tinggalkan doa, nyanyi, nyembah Tuhan, baca Alkitab. Jangan tinggalkan itu semua. Tuhan jamah anak-anakmu. Jamah, jamah, jamah. Jamah, jamah. Jamah Roh Kudus. Jamah, jamah, jamah. Jamah, jamah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Yang belum bisa berbahasa roh, minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan kuatkan, Roh Kudus kuatkan. Suami-suami kuatkan ya Tuhan, kuatkan suami-suami. Yang udah pengen nyerah, yang udah gak kuat, Roh Kudus kuatkan mereka. Kuatkan mereka. Istri-istri yang udah hampir menyerah, kuatkan mereka. Kuatkan ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan. Terima kasih. Kami akan kembali. Tapi kami janji, kami mau terus ketemu Roh Kudus. Di mobil, di angkot, di motor, di rumah. Kami pengen lagi ketemu Roh Kudus. Tuhan, kami gak mau lepas dari Roh Kudus. Supaya kami kuat, tetap menjadi saksi Tuhan. Di masa susah sekalipun, di masa sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami, terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh rala papa papa papa, sede kurala papa papa. Saat ini pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Buka hati untuk jamaah. Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa mengucap syukur buat ibadah siang hari ini. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh
Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara bisa keluar dengan tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan, dan happy Sunday. Ibadah di rumah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.